Assalamualaikum sahabat muslim, kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum mulai video, tekan tombol subscribe dulu bro. Dalam riwayat Ibnu Al-Mubarak menceritakan, pada hari kiamat setiap nabi memiliki satu telaga, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Pada waktu itu kelak, semua nabi saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjung telaganya. Setiap nabi berlomba mengajak umatnya. Jadi tak heran, kata Rasulullah SAW, aku ingin menjadi nabi yang paling banyak pengunjung telaganya. Lantas seperti apa gambaran telaga Rasulullah? Beliau telah menggambarkan kepada kita, sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku memiliki telaga yang luasnya bagai antara Elia, Baitul Maqdis dan Ka'bah. Dan perawi lain mengatakan antara Elia dan Sana'a, Yaman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Di sana banyak wadah sebanyak bintang di langit. Membentang kepadanya aliran dari surga, yang satu aliran dari perak, yang satunya lagi dari emas. Siapapun yang meminum airnya tidak akan haus lagi selamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Menurut riwayat Atha, telaga inilah yang dimaksud dalam surah Al-Kautsar, sebuah telaga yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW di surga. Hanya saja, riwayat lain menyebutnya bukan telaga, melainkan sungai. Jadi pertanyaannya, berapa banyak umat Rasulullah yang akan mendatangi telaga itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Zaid bin Arqam yang menyatakan, tidaklah kalian satu bagian pun dari 100.000 orang yang akan mendatangiku di telaga pada hari kiamat. Lantas, mengapa ada sebagian umat Rasulullah yang terhalang mendatangi telaga tersebut? Apa alasannya? Beliau kembali menjelaskan, aku adalah orang mendahului kalian di telaga. Siapa yang melewatiku akan meminumnya. Siapa saja yang meminumnya tidak akan haus lagi selamanya. Namun ada sejumlah kaum yang aku kenali dan mereka juga mengenaliku, tapi kemudian aku dan mereka terhalang. Hadis riwayat Ahmad. Adapun alasannya telah dijawab dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Rasulullah SAW menyampaikan, aku adalah orang yang mendahului kalian atas telaga. Kelak akan didatangkan kepadaku beberapa orang dari kalian, sehingga aku bermaksud untuk meraih mereka. Namun tiba-tiba mereka terhalang dariku. Aku sampaikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, itu sahabatku. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Kemudian, siapakah orang yang pertama kali mendatangi telaga Rasulullah SAW? Dikabarkannya bahwa umat beliau yang pertama kali mendatangi telaga tersebut adalah orang-orang fakir yang sabar dalam menghadapi kefakirannya. Seperti dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, orang yang pertama kali mendatangi telaga untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Dan orang-orang yang dijanjikan Rasulullah akan mendapat kesempatan mendatangi telaganya adalah mereka yang gemar memberi makan sampai kenyang kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga. Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dari Sa'id bin Al-Musayyib. Termasuk golongan yang dijanjikan akan mendatangi telaga Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang menjaga lisannya, kecuali perkara-perkara yang sepatutnya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ingatlah, siapa saja yang ingin mendatangi telaganya, maka tahanlah lisan dan tangannya, kecuali demi perkara yang selayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.